Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun aplikasi web dengan Deno. Baik teman-teman, kita masuk ke video episode 12. Kali ini tema kita adalah insert konten ke database. Kemudian topik pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama nanti akan saya sampaikan trik bagaimana mendesain tabel database di Excel. Kemudian yang kedua nanti kita lanjutkan dengan membuat script insert ke database dengan Deno, gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung kita praktek saja. Baik, ini saya tunjukkan desain tabel di Excel-nya dulu. Nah, dari 3 tabel yang sudah kita bikin kemarin ini saya ketik ulang di Excel ya. Formatnya seperti ini. Kemudian fieldnya ini saya bikin seperti ini ya. Ini nama fieldnya apa, tipe datanya apa, panjang. Terus ini isiannya ini null atau not null itu. Kemudian key-nya saya isi, kalau PK ini berarti primary key ya. Nanti kalau butuh foreign key berarti saya tulis apa, FK gitu ya. Kemudian ini referensinya menuju ke tabel yang mana. Nah, di sampingnya ini ada script SQL-nya. Nah, script SQL ini saya bikin pakai formula di Excel gitu ya. Nah, oke, langsung saya tunjukkan saja. Kita praktek, kita mau bikin tabel untuk menyimpan data posting artikel yang formnya sudah kita bikin di episode 11 kemarin gitu ya. Oke, ini tabelnya saya kasih nama apa, TBL apa ini, konten gitu aja ya, tabel konten. Kemudian ini saya copy, dulu ya. Nah, ini. Nah, nama fieldnya untuk tabel konten ini saya ngikuti yang dari desain aplikasi yang kemarin. Saya buka aplikasinya ya. Nah, yang ini kemarin kan kita sudah bikin judul, permalink, kategori, deskripsi, sama kontennya gitu ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kan ya. Oke, berarti nanti di Excel kita sediakan nama field sebanyak 5 juga, minimum 5 ya. Nanti bisa nambah ya. Saya runut misalkan dari apa, dari permalink dulu boleh lah ya, permalink ini ya. Terus judul, terus apa lagi, kategori, kemudian deskripsi, kemudian apa lagi, konten ya. Oke, konten, isi kontennya ya. Kemudian apalagi, penulisnya siapa perlu kita simpen ya. Kan di aplikasi kita kemarin kan ini yang bisa nulis ini kan yang sudah login ini ya. Nah, ini berarti nama penulisnya, nama siapa yang login itu harus kita simpen gitu ya. Berarti ini kita bikin apa nih, penulis juga aja ya. Ada lagi, saya pengen ketika data ini tersimpan maka tanggal berapa tersimpan itu terekam di database. Ini saya tambahi ini aja, tanggal apa, tanggal insert gitu ya. Gitu. Terus untuk perubahan data bisa jadi gini. Ketika kita menulis artikel kan bisa saja suatu saat setelah kita simpan kemudian kita rubah gitu ya, atau kita update. Nah, saya pengen tanggal apa, tanggal perubahannya itu juga tersimpan. Berarti saya tambahi apa, tanggal update gitu aja ya. Ini ada lagi ini biasanya kalau kita nulis ini kan bisa jadi tidak sekali nulis langsung
bisa dibaca oleh orang gitu ya. Ada tulisan yang sifatnya draft, ada tulisan yang sifatnya sudah dipublikasi kan gitu. Nah ini perlu ada pembeda mana yang draft, mana yang sudah boleh dibaca orang gitu ya. Ini saya bikin apa ya, status gitu aja ya, status tulisan ya, status ini aja lah ya. Nanti status ini isinya hanya ada 2, kalau nggak draft ya berarti publish gitu aja. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Nah sekarang tipe datanya. Untuk permaling tipe datanya coba saya bikin karakter varying gitu aja ya, karakter varying. Oh sudah ada nyontoh dari atas kayak gini. Panjangnya berapa ini ya, judul itu kita bikin 100 aja lah ya, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian judul saya bikin sama, karakter varying juga ini 100 sama dengan permaling ya. Kategori ini sifatnya foreign key, jadi data yang ada di sini di tabel konten ini harusnya sama dengan data yang di tabel kategori di kode ini gitu ya. Jadi apa, kategori yang di tabel konten ini dia foreign key ke kode yang berada di tabel kategori gitu. Makanya ini tipe datanya harus sama dengan tabel asalnya. Di tabel asalnya kode itu tipenya apa, karakter varying ya. Panjangnya berapa? Panjangnya ini 20 ya, kita tulis 20 gini juga bisa, atau kita sama dengankan aja lah. Nah kayak gini jadi ya, kita sama dengankan aja. Kemudian apalagi deskripsi ini, karena berpotensi panjang ini saya bikin teks gitu ya. Konten juga sama dengan deskripsi, ini sulit untuk ditentukan panjangnya berapa, maka kita bikin teks gitu. Penulis ini dia sifatnya foreign key juga, ini harusnya ngambil dari ini tabel user ya, yang diambil adalah username-nya kan gitu kan. Makanya di sini tipe data untuk penulis ini kita samakan dengan itu tadi, username. Ini kita sama dengankan ini ya, yang ini B3. Nah yang ini, nah, ini isinya karakter varying. Kemudian panjangnya ini kita isi sama dengan ini ya. Oke, sampai sini bisa ya. Tinggal ini dikasih sama dengan, kemudian ngambil dari mana gitu. Itu aja sih. Oke ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah kemudian ini tanggal insert ini kita bikin apa, timestamp aja ya, timestamp ini biar kesimpan tanggal itu berarti dari tanggal, bulan, tahun ya, tambah jam, menit, detik, milidetik sampai situ ya. Tanggal update sama ini kita bikin timestamp. Nah kayak gini. Nah status ini tadi isinya apa, kalau enggak draft kan apa tadi, publish gitu ya, berarti kita bikin karakter varying aja lah. Panjangnya berapa ini, publish ya, kira-kira 10 lah ya, 10 karakter itu cukup ya sampai sini ya. Terus apalagi ini deskripsi, panjangnya enggak kita definisikan ya. Yang ini deskripsi sama konten panjangnya nggak usah dideskripsikan. Kemudian tanggal insert yang tipenya timestamp ini panjangnya ini juga nggak perlu kita definisikan. Oke ya, sampai sini selesai ya. Nah kemudian untuk isian ini mestinya permaling ini tidak boleh kosong, berarti not null
gitu ya. Terus ini sekalian permaling ini saya bikin primary key gitu, primary key. Terus judul sama, tidak boleh kosong. Kategori tidak boleh kosong. Deskripsi ini boleh kosong nggak? Jangan boleh kosong ya. Nul konten ini ya pasti nggak boleh kosong ya. Penulis juga sama, nggak boleh kosong. Kemudian tanggal insert nggak boleh kosong juga. Kalau tanggal update, nah ini harusnya boleh kosong, ya kan? Nah kalau artikelnya nggak diupdate berarti kan tanggal update-nya kosong, ya berarti diisi 0 gitu. Status tadi isinya draft atau publish, berarti ini nggak boleh kosong juga ya. Nah kayak gini. Oke, setting isian sudah. Kemudian referensinya, referensi ini kalau primary key berarti referensinya adalah tabel dia sendiri gitu ya. Berarti ini kita sama dengankan dengan yang ini, kolom apa nih, baris A kolom 18 gitu ya. Berarti ini sama dengan sini ya. Kemudian kita klik yang sini. Nah ini jadi tabel konten. Nah kemudian untuk foreign key ini referensinya ya ini ya dari sini, dari tabel kategori khususnya yang field kode ini gitu. Nah ini berarti kita bikin gini aja, sama dengan ya kan, mengarah ke tabel kategori, tapi biar enak nanti sekalian ditambah kurung ya. Berarti nanti biar jadi TBL kategori dalam kurung kode gitu. Nah kalau gitu gimana? Ya gampang aja. Berarti di sini tinggal kita kasih dan gini. Kemudian kita kasih petik 2 ya, terus kurung buka ya kan, terus petik lagi, terus ditambahkan, berarti tak pakai dan gini, ditambahkan yang mana nih? Ditambahkan yang ini. Nah ini aja ya kan. Kemudian dikasih dan kayak begini, kasih petik lagi, kasih kurung tutup, kasih petik. Itu aja, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini coba kita enter. Nah jadinya gini, jadinya TBL kategori dalam kurung kode. Itu aja sih. Oke, terus untuk penulis sama, ini saya copy aja. Yang tadi saya copy, Ctrl C, kemudian saya enter terus ini. Nah ini kan ngaco ya, nama TBL konten gitu. Nah, ini harus kita perbaiki ini. Ini A16 nya kita ganti ke tabel user ya. Nah gini. Terus ini A18 nya kita ganti ke tabel ke field username gini, terus enter. Nah ini sudah jadi begini, TBL user dalam kurung username gitu ya. Oke, ini kalau mau dikasih kotak juga boleh. Nah gini aja. Oke, sampai sini berarti desain tabel kita sudah selesai. Tinggal kita membuat query-nya gitu ya. Kita membuat query-nya. Contoh seperti yang ini. Seperti ini kan untuk membuat tabel itu kan diawali dengan perintah gini, create tabel, nama tabelnya apa, kurung buka, kan gitu kan. Nah, saya tulis di sini dulu ya. Saya tulis gini, create tabel, nama tabelnya apa, TBL konten, ya wes gini aja lah, TBL konten kurung buka gini kan. Nah cuman saya maunya TBL konten ini, yang TBL konten ini bisa kita ganti-ganti gitu ya, kita ganti-ganti, tidak paten seperti ini.
Nah kalau gitu berarti kita harus ngakali di sini, di apa namanya, di functionnya ini gitu ya. Ya gampang, tinggal gini aja. Ini di sini ya, kita sama dengankan dulu ya, kita sama dengankan. Nah kasih sama dengan gitu paling depan, kemudian kasih petik di paling depan ini, setelahnya sama dengan, terus belakang sendiri kasih petik 2 gitu ya. Nah kita yang pengen dinamis itu kan TBL konten ya kan, berarti ini kita blok. Nah begini, kemudian ini kita kasih petik, kemudian dan kemudian biar enak kita lengkapi sekalian ya, dan lagi ini terus petik gitu. Nah di antara dan ini, di tengah-tengahnya dan ini baru kita klik yang ini TBL konten. Nah ini, nah kan udah ganti sama persis dengan ini gitu. Kenapa kok kita bikin begini? Karena nanti bisa jadi suatu saat kita nambah tabel lagi. Contoh ya, saya bikin ini, saya bikin tabel baru TBL XYZ XYZ gini ya. Nah gini, terus ini saya copy misalkan ya, saya copy gini, saya taruh sini kan. Nah create tabel yang sudah kita bikin tadi di sini, ini tinggal kita copy, kita taruh di sini. Nah ini sudah ganti otomatis jadi tabel XYZ gitu, kita nggak perlu ngetik manual kan ya. Ini sudah otomatis pindah ke A30 kan gitu aja. Itu salah satu triknya ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita sedikit main akal-akalan di Excel lah ya. Nah sekarang kita lanjutkan untuk isinya tabel ini. Ini isinya tabel ini, yang saya ambil contoh yang permaling ini aja ya. Ini saya bikin di sini biar enak, biar kelihatan agak besar. Ya, saya bikin di notepad aja ini. Di bagian permaling ini kan harusnya isinya gini. Permaling ya kan, spasi, terus karakter varying ini kan, panjangnya berapa, 100 kan ya. Kemudian spasi lagi, not 0 ini kan, koma kan gini ya, harusnya kan gitu. Nah kalau kita bawa ke function di Excel gimana nih kira-kira? Berarti ini saya tulis di sini aja ya, saya tulis di bawah ya. Ini berarti kita sama dengankan dulu, sama dengan gini kan ya. Kemudian permaling ini ngambil dari mana? Permaling ini kan ngambil dari A20 ya kan, ngambil dari A20, berarti A20 kan gini kan. Kemudian di belakangnya permaling ada spasi ya kan, berarti gini aja, dan petik spasi petik ini, petik 2 ya, petik 2 spasi petik 2, ini yang menandakan spasi di antara permaling dengan karakter ini ya, dengan karakter varying. Nah kemudian kita tambahkan lagi, berarti dan gini kan. Karakter varying ini ngambil dari mana? Ngambil dari B ya kan, ini B, kemudian 20 ya kan, B 20 kan gitu. Nah kemudian kasih dan lagi gitu kan. Kemudian yang ini, yang 100 ini gimana? 100 ini kan berarti saya tulis gini dulu ya, petik ya kan, kurung 100 kurung lagi T, ini dulu ya, ini dulu biar enak ya, nanti biar enak meretelinya. Nah berarti ini yang harus ada ini kurung. Nah
kurungnya ini ya, kurungnya ini harus ada, tapi angka 100-nya ini yang harus diganti dengan isinya panjang ini, kan gitu ya kan. Berarti ini 100 kita hapus. Nah ini kemudian dikasih petik lagi, kasih dan lagi, kemudian dikasih berapa ini, 100 ini berapa, C ya kan, C 20 ya, C 20, kemudian kasih dan lagi, terus apa, petik ya, gitu ya kan, seperti ini. Nah berarti sampai di, harusnya nanti sampai di karakter varying 100 gitu ya. Terus sekarang yang ini spasinya antara kurung ini sama not null, berarti gini, dan petik lagi, spasi ini kan, petik lagi, dan yang menandakan ini ya, spasinya yang antara kurung sama not null ini ya. Nah kemudian not nullnya ini, not nullnya ngambil berapa ini, yang ini D ya kan, baris D ini ya, D kolom D baris 20 gitu kan, berarti D 20 kan gitu. Jangan lupa ada koma di belakangnya not null, berarti tambahi lagi dan petik, koma, jangan lupa petik. Nah ini jadinya ya, gitu ya. Oke, ini kita testing, ini kita copy, Ctrl C, terus bawa ke sini ya, berarti kita paste di sini. Nah, enter, jadi kan permalink karakter varying 100 modul gitu kan. Nah nanti ke bawah tinggal kita tarik, ini kita yang ini loh, yang pojok ini kan ada ini sampai tanda plus ini kan, tinggal kita tarik, nah gitu. Nah sudah jadi kan gitu. Oke, jadi kan ya, tapi ini masih ada yang salah gitu. Contoh yang ini, yang bagian deskripsi teks kurung buka kurung tutup, loh ini salah ini ya, ini salah. Konten juga salah ini, konten salah, tanggal insert juga salah, tanggal update juga salah. Seharusnya kalau enggak ini enggak ada apa namanya, enggak ada panjangnya, ini panjangnya kosong, berarti ini juga enggak usah ada kurung gitu ya kan. Kurung ini hanya berlaku kalau panjangnya ini ada isinya ya kan. Kalau panjangnya enggak terisi ya kurungnya enggak usah ya. Berarti cara kita ini masih kurang benar gitu ya. Kita perbaiki. Saya kembali ke sini ya. Nah tadi yang salah itu kan yang ini, yang bagian C20 ini ya kan, bagian C20 ini yang salah, yang bagian C20. Nah ini yang salah, ini harus kita cek yang bagian C ini, yang kolom C ini ada isinya enggak gitu. Kalau ada isinya bener ini nulisnya, kalau enggak ada isinya berarti ya jangan ditulis, ini dikosongi aja gitu. Nah terus gimana solusinya? Solusinya kita perlu cek pakai if gitu ya. Di Excel itu support if. Ini saya hapus dulu, saya hapus. Nah ini dikasih if ini ya, terus kurungnya ditambahi dulu biar enggak error. Jadi if itu butuh kurung ya. Nah di if ini ada tiga parameter. Ini adalah kondisinya ya yang kita cek. Terus ini belakang koma ini yang statusnya benar atau true, kemudian paling belakang yang statusnya false gitu ya. Jadi seperti ini, Excel itu menyediakan if dengan mekanisme kayak gini. Ini kondisi, ini kalau true, ini kalau false. Itu aja sih.
gitu. Nah kalau true tadi kalau true ini kita isi kondisinya dulu ya, kita isi kondisinya dulu. Ini perlu kita cek apakah C20 di yang kolom C ini ada isinya enggak gitu, kosong atau enggak gitu. Berarti gini aja ngeceknya, ini C20 tidak sama dengan kosong ini ya. Kalau C20 tidak sama dengan kosong, maka ini yang harus terisi. Tadi kan ngisinya gini kan, nah 100 kan gini kan tadi kan ya. Ini 100-nya yang kita ganti-gantikan ya. Ini kita hapus yang 100, berarti petik, terus diantara petik ini kita kasih dan ini ya kan. Nah diantara dan inilah baru kita kasih C20 itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi ini maksudnya kalau C20 ini tidak kosong, maka ini akan terisi kurung panjangnya tadi berapa. Kalau C20 kosong berarti akan masuk else, ini akan terisi kosong. Itu aja sih logikanya. Coba ya, ini kita copy, Ctrl C, terus ini kita taruh sini. Yang ini kita hapus, yang di FX ini ya kita hapus, terus kita paste yang barusan kita perbaiki tadi. Ini saya enter. Nah sama ya dengan ini ya, tapi coba ini kita tarik, pojoknya kita tarik sampai status. Nah jadinya kayak gini. Coba dicek yang deskripsi kan sudah bener ini, di belakangnya teks, antara teks sama not null kan nggak ada kurungnya. Yang konten juga sudah benar. Kalau karakter varying jadinya begini, tanggal insert jadinya begini, belakangnya timestamp nggak ada kurungnya, tanggal update juga sama. Oke, sampai di sini untuk membuat fieldnya ini sudah selesai gitu ya. Tinggal kita perbaiki untuk menampilkan primary key sama foreign key. Kan kita di sini ada primary key sama ada foreign key kan ya, itu kan ya. Nah di sini di atas ini sudah saya contohkan, kalau dia ada primary key maka di belakangnya not null ini masih ada constraint, tabelnya apa, primary key dan seterusnya gitu ya. Oke, ini saya bawa ke sini, ke teks tadi. Ini saya kembalikan ya. Nah ini saya Ctrl Z aja, karena kan kita masih nyoba kan ya. Kita bikin satu dulu, kita bikin satu di bagian atas ini. Kalau sudah bisa nanti baru kita tarik ke bawah ya. Oke, saya kembali ke sini, ke teks ya. Nah ini saya contohkan kalau misalkan primary key. Kalau primary key kan berarti gini mintanya itu, constraint gini. Kalau misalkan ini primary key untuk tabel konten, berarti ini mintanya tbl konten pk. Nah tbl konten pk ini nama primary key-nya. Nanti untuk konfigurasi di database ini butuhnya ya. Oke, kita lanjut ya. Constraint tbl konten pk, kemudian di belakangnya ini primary spasi key dalam kurung. Nah yang mau jadi primary key apa? Kalau misalkan permaling, yang jadi primary key berarti di sini akan tertulis permaling. Ini aja kan, jangan lupa rumah kan gitu ya, kan ini. Nah kalau misalkan ini mau kita lanjut di bawahnya ini, di
bawahnya apa namanya yang tadi sudah kita bikin ya. Berarti ini jangan lupa paling belakang ini dikasih dan ini nanti kita gabung ya, ini ya. Nah masalahnya di sini kalau kita lihat yang sini, ini tidak semua key ini ada tulisannya di bagian key ya. Ini kan ada yang tulisannya PK berarti primary key, ada yang kosong kayak gini, ada yang FK berarti foreign key, ada yang kosong. Nah ini kan kosong kan, ada FK dan ini bawah kosong ya kan. Nah ini mestinya harus kita cek di bagian key ini. Bagian key ini tulisannya PK apa bukan, kan gitu. Kalau tulisannya PK berarti kita tambahkan yang constraint ini tadi. Kalau bukan PK ya nanti kita cek lagi gitu ya, apakah FK atau memang benar-benar kosong gitu kan ya. Berarti di sini di belakangnya dan ini atau di bawah ini ya, nanti kita tambahkan if, tambahkan aja if ini ya, terus kurungnya kita setting ya, kurungnya kita tambahkan dulu. Ini adalah kondisinya untuk ngecek. Saya tulis PK dulu gitu ya, PK. Kemudian ini ini kalau true, kalau yang belakang ini kalau yang false gitu ya. Sementara ini dulu. Nah nanti yang true ini bisa kita isi apa, constraint, constraint ini ya, constraint dan seterusnya gitu ya. Nanti kita perbaiki. Kita konsentrasi dulu di sini di bagian kondisi ini. Di bagian kondisi ini kita cek berarti di berapa ini, baris E ya kan, baris E kolom 20 berarti E 20 ya kan, sama dengan petik gini PK. Nah jadi maksudnya gini, kalau E20 ini isinya PK maka akan tertulis constraint yang ini tadi ya kan, constraint TBL konten PK dan seterusnya gitu ya. Nah kita runut yang ini dulu, yang constraint ini dulu, constraint kemudian TBL konten PK ini kan berarti gini, di belakangnya petik ini ya, belakangnya petik ini berarti kan kita kasih dan ini ya, kita kasih dan kemudian TBL konten ini ngambil dari mana, dari sini referensi ya, berarti dari F berapa ini 20, F 20 ini kan. Kemudian F20 ini masih terisi TBL underscore konten. Lah PK nya kan belum ada ya kan, berarti kita tambah dan lagi, tambahi petik PK underscore dulu ya, underscore PK gitu kan. Kemudian apalagi spasi ya, spasi yang ini kan, spasi yang ini primary key yang ini kan ya, berarti ini kita tulis primary kurang A spasi lagi key terus apa, kurung kan ya, kurung kita kasih kurung dulu ya, kurung tutup dulu ya, kurung tutup kasih petik dulu. Nah ini biar enggak error. Nah kita tinggal mainkan yang dalamnya kurung gitu kan. Nah dalamnya kurung ini tinggal kita apa, isi dengan dia ngambil dari yang mana kan gitu. Berarti ini kita kasih petik dulu dan T. Nah gini biar enggak error ya. Nah, tinggal kita fokus isinya dan ini, antara dua dan ini kita isi ambil yang mana kan gitu. Ini primary key-nya ngambil dari permaling gitu kan, berarti A20 ya kan,
A20. Ini kita isi A20. A nya besar ya, A20. Tuh, kok nggak mau. Nah, caps lock-nya ketekan. Gitu ya. Sementara itu dulu. Ini kita copy ya. Kita copy. Ya. Sampai sama dengan ini ya. Sampai yang atas tadi. Ini kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Yang ini coba kita hapus. Yang awal tadi ya. Ini kita blok, kita hapus. Kemudian ini kita paste. Coba enter. Tuh. Jadinya begini. Tapi bener nggak? Coba kita format cell aja. Format cell. Wrap tag-nya kita matikan ya. Nah, coba kita cek permaling karakter varying 100 not null, koma constraint tbl content key primary key permaling. Ada yang kurang? Oh, komanya kurang. Sorry. Ada yang kurang di koma ini ya. Berarti di sini ini di belakangnya mana nih? Belakangnya if ini harus kita kasih dan petik koma petik. Nah, gini aja. Itu ya. Coba ini kita copy lagi. Copy. Taruh di Excel ya. Ini kita hapus. Enter. Oh, balik ini lagi. Format cell. Wrap tag-nya kita matikan. Nah. Jadinya seperti ini ya. Tuh. Ini seharusnya sudah benar ini. Nah, kalau kita tarik yang sampai ke bawah ini harusnya constraint primary key ini harusnya nggak ikut. Coba ya, kita tarik ya. Tuh. Nah. Tuh, tapi kok ini ada double koma ini? Salah ya? Oh, salah. Terus dulu ya. Ada yang salah. Oh, gini aja. Ini kita hapus. Kemudian komanya kita ikutkan di ini ya. Di sini. Sorry, salah. Di belakangnya kurung ini ya. Nah, gini aja. Ini yang benar ya. Kita ikutkan sini aja. Oke, kita copy lagi. Gak ribet ya, ribet di awal tapi nanti enak di akhir ya. Bentar. Format cellnya saya kembalikan, prakteknya saya matikan. Seperti ini komanya sudah benar, saya tarik. Oke, nggak ada koma double ya. Nah, seperti ini. Saya kembalikan lagi, Ctrl Z. Nah, sekarang kita perlu cek yang FK. Oh, tambah lagi ini ya. Kita cek yang FK. Kita balik ke sini. Nah, tadi di F ini yang E30 ini kan yang kita cek kan baru PK. Kalau true berarti yang jalan adalah blok ini, ya kan? Yang blok ini ya. Yang blok ini kalau true. Kalau false, nah ini kita masih kosongin lagi, gitu. Kita masih kosongkan di sini ya. Nah, ini bisa kita bikin if bertingkat atau if bersarang, if di dalam if, gitu ya. Jadi yang else-nya ini, yang ini saya blok ini ya, yang else-nya tadi, ini bisa saya isi dengan if lagi. Berarti gini, kan ya. Ini yang tadi semula
petik kosong ini saya isi if. Nah gini, terus saya bikin kurung dulu. Nah ini kurung bukanya if, ini kurung tutupnya if. Yang ini kurung paling terakhir ini kurung tutupnya if yang depan tadi, gitu ya. Nah ini kita cek, ini kita bikin 3 kondisi dulu, 3 ini ya. Yang paling depan ini adalah kondisinya, kemudian yang tengah ini adalah kalau true, kalau yang paling belakang itu adalah false. Yang false berarti kita tandai titik ini, sama seperti tadi. Yang tengah kita biarkan, kemudian yang paling depan ini kita cek lagi, sama seperti ini. Kalau E20 sama dengan apa? FK ya, FK ini kan, maka yang ditulis di sini adalah sama dengan tadi, constraint ini kan, constraint, kemudian ini agak panjang ini, constraint. Kalau aslinya kan gini, kalau foreign key saya tulis di sini dulu ya. Misalkan ini yang apa ini, yang FK ini apa ini, kategori ya. Harusnya kalau foreign key ini gini, constraint nama fieldnya adalah kategori, berarti ini kategori, kemudian ada tulisan di belakangnya kategori itu foreign key ini dalam kurung. Nah dalam kurungnya ini isinya adalah kategori lagi, kategori. Nah baru di belakangnya kategori ini ada references ini ya. References ini dari mana? Dari sini, TBL kategori dalam kurung kode, berarti gini, TBL kategori dalam kurung kode. Ini kalau foreign key yang jadi gitu ya. Nah seperti ini, harusnya seperti ini. Berarti kalau ini kita teruskan di sini, ya. Caranya gimana nih? Nah, ini kita copy aja lah ya. Sementara kita copy biar gak salah ketik nanti. Kita gantikan di sini ya. Nah ini aja, kelihatan ya. Nah gini aja wes, gini ya. Oke, nah kemudian dari sini kita ganti-ganti ya. Ini yang kategori, yang ini dulu ya kan, yang kategori. Yang kategori berarti nanti kita ganti dari kolom A berapa, 22 ya kan. Atau kalau sini kita ikutkan sini ya, berarti kita ikut ini aja lah ya, kita ikut ini ya. Kita ambil yang baris 20 ini biar enggak lompat-lompat nanti ya. Kategori ini kita ambilkan dari sini A20 gitu ya. Berarti ini kita kasih apa, petik ini kan ya, ini dan ini. Nah ini kita isi A20 ya kan. Ada lagi, nah yang ini, yang kategori ini kita ganti petik ya kan, ini terus ini dan. Nah di antara dan ini kita ganti A20 itu. Ada lagi, nah tinggal yang ini, tabel kategori dalam kurung kode. Kita ngambil yang ini aja, berarti ini kita ganti apa ini, petik ini ya, kita ganti dan. Nah terus ini kita ganti berapa ini, F20 ya kan, F20 sudah, gitu aja.
Bisa kita tes. Oke, kita tes dulu ya. Ini saya copy. Mana tadi? Ini ya, saya copy, Ctrl C, terus taruh sini. Oke. Oh, balik ini lagi. Ini format selnya, grab tag-nya saya matikan. Nah, ini ya jadinya ya. Ini coba kita tarik. Red. Nah, ini. Kalau yang ada FK-nya berarti muncul ini. Kategori karakter varying 20 not null, constraint kategori foreign key ya, foreign key kategori, bener kan ya, sesuai dengan ini, sama dengan ini. References kita cek TPL kategori titik kode, TPL kategori titik kode. Yang username constraint penulis, foreign key penulis, sama dengan ini kan. References TPL user, username, sama dengan ini. Oke, seperti itu cara ngetriknya di Excel. Nah, kebetulan yang di atas ini sudah saya bikin dari kemarin-kemarin, jadi saya nggak perlu bikin gitu ya. Tinggal yang bawah ini saya contohkan kalau bikin trik desain tabel di Excel, jadinya yang langsung jadi script SQL bisa seperti ini caranya ya. Dan nanti kalau mau bikin tabel lagi di bawah ya sama caranya. Misalkan ini nama fieldnya adalah ABC, tipenya adalah karakter varying 10 misalkan, isian ini not null ya, ini PK misalkan gitu, primary key. Referensinya kita sama dengan ini, sama dengan A30 ya, seperti ini. Kemudian bikin lagi misalkan DEF ya, ini misalkan teks gitu ya. Terus ini kosong, ini not null, ini nggak ada key. Terus misalkan ini HIJ misalkan ya, ini tipenya karakter varying, panjangnya 100 misalkan, ini not null. Katakanlah ini FK, FK-nya kemana? FK-nya ke tabel konten misalkan. Nah, ini salah satu kita copy, ini tadi kita copy ya, taruh sini. Ini tinggal kita ganti, yang A10 diarahkan ke tabel konten, yang A12 kita arahkan ke permalink. Nah, ini ya, ini contoh ini. Nah, kita bikin tabelnya sudah tadi ya. Nah, tinggal ini kita copy, kita taruh sini. Set. Ya. ABC karakter varying 10, constraint primary key dan seterusnya. Ini kalau kita tarik, nah, sudah jadi. Gitu ya. Seperti ini contohnya. Oke, ini bikin tabelnya sudah. Nah, sekarang kita praktek di di PG admin. Kita buka PG admin ya. Oke, kita login dulu. Saya pakai ini Postgres localhost, kemudian passwordnya saya login ya. Nah, oke, sudah login. Saya buka database-nya. Nah, ini tabelnya ya. Tabelnya ada 3 sampai di episode 10 kemarin. Di 11 kita belum nambah tabel. Ini ada 3 tabel blok info, TPL kategori, sama TPL user. Nah, kita bikin tabel baru tapi tidak dengan melalui yang kemarin, tidak create tabel ini ya. Kita pakai ini query tool. Jadi gini, di tabel ini, di tabel sini kita klik kanan, kemudian kita pakai ini query tool, klik ini ya. Oke, nah ini sudah query toolsnya sudah kebuka. Nah, yang Excel tadi kita kopikan. Yang mana? Yang ini tadi. Nah, ini kita copy. Yang kolom G ini ya, G ke bawah ini ya,
ini kita copy gini aja, kita blok, kemudian copy, Ctrl C, taruh di Postgres. Nah, taruh di sini, di paste di sini seperti ini ya. Tapi ini jangan langsung dieksekusi karena ini paling terakhir ini ada yang kurang. Ini koma yang paling terakhir ini kita hapus, terus kita ganti kurung biasa gini, titik koma, atau kita turunkan gini juga boleh ya. Nah kayak gini, ini koma yang paling belakang tadi kita hapus ya, gitu. Terus ini coba kita eksekusi yang ini ya. Nah sudah sukses kan, ini tulisannya query written successfully. Coba di sini kita refresh di tabel sini, masih ada 3 ya. Coba kita refresh, klik kanan, refresh. Nah kan sudah ada 4 ini, tambahan tabel konten gitu kan. Coba kita klik, kemudian di SQL ini ya. Nah ini sudah muncul tabel yang kita bikin, tapi sama Postgres dirubah menjadi gini, nggak sama dengan script SQL kita tadi gitu ya. Atau mau kita tes yang kita bikin terakhir tadi, yang ini tabel EYZ, boleh. Ini kita copy ya, kita copy Ctrl C, terus ke PG admin, di tabel sini kita klik kanan query tool. Nah terus kita paste yang tabel EYZ. Terus ini paling belakang kita hapus ya, komanya ya, kita hapus, terus kita enter, tambahi kurung tutup titik koma, itu aja. Coba kita jalankan, sukses tetap ya kan. Coba kita refresh di sini, nah kan nambah TPL EYZ gitu. Jadi kita nggak ngetik manual di mana, di Postgres, atau kita nggak usah bikin create tabel yang seperti kemarin, kan agak ribet kalau create tabel seperti kemarin ya. Nah gitu triknya gitu ya. Oke, ini tabel EYZ saya hapus karena cuma coba-coba ya, saya drop aja ini. Yes, oke kayak gini. Oke ya, sampai di sini berarti trik untuk bikin tabel di database sudah selesai. Oke, kita lanjut ke scriptingnya gimana. Kita kembali ke Visual Studio Code ya. Nah, ini aplikasi kita kemarin. Jalannya program kemarin sampai di sini ya. Nah seperti ini. Nah di sini kita akan melanjutkan untuk penyimpanan data ke database. Jadi dari yang kita isikan ini nanti kita simpan ke database setelah klik tombol simpan gitu ya. Oke, ini yang bagian posting EJS kemarin di form. Actionnya kita arahkan ke posting, metodenya post ya. Ini sudah nggak ada masalah kan ya kemarin ya. Oke, tinggal insert aja kan ya. Nah untuk keperluan itu kita setting rutenya dulu. Kita balik ke rute ya. Kemarin yang sudah kita bikin kan ini metode get, rute get, terus rutenya posting ini larinya ke ini, ke function posting ya. Nah kita bikin satu lagi di sini pakai metode post ya, post gini. Kemudian yang di arahnya sini, di URL-nya sini kita arahkan sama dengan get, kita bikin posting ya. Kemudian fungsinya kita arahkan sama ke posting juga gitu. Nah ini aja di bagian rute GTS nya.
selesai di rute, kita buka di controller di blog.ts ya. Nah ini, nah kemarin yang sudah kita bikin kan ini untuk menampilkan form posting.js kemarin ya, yang di dalam ini, di dalam blognya if not request has body gitu ya. Kalau metode get berarti kan ke sini, kalau metode post berarti kan kita larikan ke sini, ke else nya ini kan, else nya if ini kan ya. Berarti ini kita tambahi else ini kan. Nah ini ya. Oke, terus untuk isinya else ini kita nyontek yang mana, dari apa kemarin, login ya, dari bukan login tapi yang sign up aja. Nah yang ini not request, else nya berarti yang ini. Nah ini dia, ini yang perlu kita copy ya. Sampai mana nih kopinya? Sampai sini aja dulu. Nah, ini ya, sampai sini ya. Ini kita copy, Ctrl C, kita taruh di posting tadi. Kita taruh sini ya. Oke, kita taruh sini. Nah ini yang perlu kita rubah, ini di bagian ini dulu, di bagian apa ini, konstantanya ini kita ikuti apa yang ada di posting.js nya ya. Ini posting.js nya kita buka. Nah, kita cek mulai dari atas, kita copy satu-satu ininya ya, name nya ya, berarti dari judul ini kita copy, kita taruh di mana, sini dulu ya. Nah sini, terus ini full name kita ganti judul juga ya. Nih ada lagi permaling, ini kita copy, kita kopikan ke sini. Terus ini juga kita ganti permaling. Ada lagi kategori, berarti yang ini. Ini kita copy, kita taruh di sini ya. Password kita ganti kategori ya. Nah ini, nah seperti ini. Kurang ya, ini masih ada deskripsi sama konten ya. Kita siapkan, berarti ini kita copy. Kurang 2 kan ya. Nah oke, biarkan merah. Terus kita copy lagi, mana deskripsi ya, yang ini kita copy, kita taruh di ini kan ya, ini sama ini. Terus konten satu ini, yang name konten ini kita copy, kita taruh di sini. Oke, selesai. Nah ini untuk apa namanya, untuk ini konstantanya sudah. Masih kurang, tapi nanti aja ya, kurangannya nanti ya. Kita setting apa namanya, SQL nya dulu untuk keperluan ini, insertnya ya. Berarti kita buka sql.ts. Nah yang ini saya geser aja ini. Oke, kita bikin TSQL baru untuk insert konten. Berarti gini, TSQL apa ins konten gitu aja ya. Terus kita kasih petik gini, titik koma, ini aja dulu. Nah isinya itu ya mirip seperti ini, insert into tbl konten dan seterusnya gitu ya. Agak panjang kalau kita ketik, daripada kita ngetik, kita ngopi yang dari Postgres saja ya. Kita kembali ke browser, ke pg admin. Nah
terus tadi di tbl konten yang ini kan ya. Nah, kita klik yang tbl konten, klik kanan, kemudian script, insert. Oke ya, ini agak panjang, daripada kita ngetik ya kita copy aja ini, copy ini ya, Ctrl C, terus kita bawa ke sql.ts tadi, balik ke script. Nah, kita taruh di dalamnya petik ini. Nah, ini. Oke, ada merah-merahnya ini, biar tidak error. Ini kita kasih gini, kita kasih apa namanya, petik, kemudian kita kasih plus ini ya, kemudian ini kita kasih petik lagi, tutupnya yang belakang juga kita kasih petik, kita kasih plus ini. Tinggal yang terakhir di depannya values kita kasih petik. Ini petiknya sudah ikut yang tadi ya. Nah, ini aja sudah aman ya, tidak error ya. Tinggal ini kita ganti yang apa, tanda tanya ini kita ganti apa, begini aja, $1, $2, $3 gitu ya. Terus ya, $4, $5, 6, 7, 8, banyak ya, 9. Nah, ini ada 9 insert gitu ya. Nah, untuk yang status, berarti yang $9 ini, yang status ini kan isinya tadi kalau nggak draft publish gitu ya. Ya ini kita defaultkan aja. Kalau pertama kali data itu disimpan, berarti isinya defaultnya adalah draft gitu ya. Berarti ini $9 kita rubah aja, ini kita hapus, kita ganti petik gini, terus dalamnya ini kita isi draft itu. Terus tanggal update ini pas pada saat insert kan berarti belum pernah diupdate ya, belum ada tanggal update nya ya, berarti tanggal update nya masih kosong atau 0. Nah, ini kita isi 0 ya, beres ya sampai situ ya. Nah, tinggal nanti tanggal insert kita ngambil dari ini $7 itu ya. Nanti tanggal insertnya kita insertkan dari aplikasi kita gitu ya. Untuk sql.ts nya ini berarti kita simpan dulu kayak gini, kemudian kembali ke blog.ts. Nah, ini untuk hasil ini bukan insert user tapi ins konten ya kan, konten itu. Nah, argumennya ini kita samakan dengan yang SQL tadi ya, kita samakan dengan yang ini. Kita balik sini ya, argumennya berarti yang ini ya kan, kita copy aja ini ya, sampai mana tanggal insert ya, ini. Oke, ini kita copy biar nggak salah nulis nanti. Balik ke blog.ts, ini kita ganti. Nah, tinggal yang merah ada 2 ya, penulis sama tanggal insert. Penulis ini bisa kita ambil dari ini kan, di awal ini kan ada informasi ini user logged ini kan. Nah, yang kita ambil dari state current user itu ya. Nah, bisa kita ambil dari sini, penulis bisa kita rubah ke user logged gitu ya. Tapi kok error, kita cek user logged kita definisikan di mana. Ternyata user logged ini kita definisikan di dalamnya if not request. Ini kita pindahkan aja biar variabel user logged nya tadi dikenali di else
ini kita cut, terus kita taruh di atasnya if. Nah gini aja, ini ya, ini kita rapikan. Nah kayak gini, dari situ ya. Kita cek di sini. Nah ini sudah tidak error, gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal tanggal insertnya gimana nih. Untuk tanggal kita bisa pakai function date to string, cuman function date to string itu kita harus import dulu ya, import dari modul Deno ya. Berarti paling atas, nah di sini di bagian import ini kita tambah ya, import date to string ini ya, from ini kita kasih titik koma dulu, from ini https://deno.len/x ya. Kemudian date format, date format apa namanya, Deno, terus /mode.ts. Nah oke, nah sudah tidak merah ya, itu stringnya seperti ini, tambahan impornya. Oke, kita kembali lagi ke posting, berarti di sini. Oke, nah di sini kita tambahkan gini, konstanta tanggal gitu aja ya, sama dengan date to string. Nah yang ini, kemudian di dalamnya date to string itu kita kasih apa, new date, ini aja. Jangan lupa paling akhir kasih ini ya, titik koma ya. Terus ini tanggal insert ini kita rubah menjadi tanggal. Nah ini aja lah ya. Oke, sampai sini selesai. Ini kalau hasilnya sukses, maka sukses menyimpan data, saya kasih menyimpan data konten ke database gitu ya. Kalau error, maka kembali lagi ke apa namanya, daftar. Untuk kembali ke daftar, ini aja lah, state-nya ini nggak apa-apa lah, seperti ini ya, pesan error biarin aja. Kemudian ini saya respon ke body aja ini ya, kalau ada error ya, respon body ini aja, gagal menyimpan data konten, itu aja ya sementara gitu ya. Oke, sementara itu dulu, ini kita simpan. Nah kemudian di rute ini kita simpan ya. Oke, biar ke restart. Nah sudah selesai restart. Nah kita testing di ini di browser. Kita kembali ke aplikasi kita ya, coba kita refresh. Oke, nah kita nyoba ngisi konten. Misalkan kita isi gini, judulnya Deno episode 1 crash 1 gitu ya. Ini titik 2, ini cara install Deno TS misalkan ya. Nah ini apa namanya, permalingnya sudah keisi, kategorinya TypeScript aja ya. Ini deskripsinya saya isi, ini tutorial Deno episode 1 misalkan ya. Kemudian ini
kontennya saya isi ini konten pembelajaran Deno TS episode 1 gitu ya. Saya tambah gambar ya, coba saya tambah gambar di sini, picture, terus ini terus ini kan support gambar ya, terus saya tambahkan ini logonya Deno. Saya open ya. Nah, ini sudah gambarnya sudah masuk ke konten gitu ya. Jadi ini kontennya sudah otomatis support gambar. Oke, ini saya simpan dulu. Saya klik ya, sukses apa enggak? Klik. Nah, sukses menyimpan data konten ke database gitu ya. Kita cek di wiki admin di bagian tabel konten, kita klik kanan, script select ya, select. Nah, seperti ini. Kemudian kita run, kita eksekusi ya. Nah, oke, ini datanya muncul. Ini kan permalingnya Deno episode 1 cara install Deno TS, judulnya ini, deskripsinya ini, terus kontennya panjang ini ya. Nah, kontennya panjang sekali. Coba Anda lihat di sini, tak besarkan ya. Mana tadi? Belakang. Nah, ini kontennya ya. Pembelajaran Deno TS episode 1P, kemudian ada IMG style, SRC data image, base 64. Nah, seperti ini. Jadi gambar yang kita sisipkan di summer note itu akan jadi gambar yang sudah base 64 ini sudah jadi teks gitu ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menyimpan data ke database gitu ya. Jadi tadi di tambahannya di blog.ts itu saya cuma nambah ini aja, nambah ini. Kemudian untuk tanggal ini saya pakai fungsi date to string, di mana date to string ini sebelumnya saya impor dulu. Ini saya bawa ke atas ya, saya impor dulu dari sini gitu ya. Jadi saya impornya saya nambah ini. Oke, sampai di sini berarti kita sudah sukses melakukan penyimpanan data konten ke database gitu ya. Kita lanjutkan episode selanjutnya, kita bikin edit data. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.